saya akan kutip dari pernyataan Profesor Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam, juga calon Wakil Presiden Pilpres 2024 lalu. Jadi Pak Mahfud menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi pilkada itu sebagai hal yang bagus. Itu merupakan hal positif kalau kita pandang sebagai sebuah langkah evaluasi. Karena memang menurut Profesor Mahfud, penyelenggaraan pilkada saat ini itu sangat boros dan yang lebih penting lagi ya sangat jorok. Tapi jangan buru-buru dulu. Itu pernyataan dari Ketua DPP PDIP Pak Ganjar ya, Ganjar Pranowo, yang juga salah satu kemarin itu kandidat ya pasangan nomor 3 di Pilpres ya. Yang menyatakan kita lihat dulu, jangan terlalu buru-buru mengambil langkah untuk melakukan pengubahan cara pemilihan di daerah. Ya, saya setuju seperti itu sebenarnya. Kata Presiden, ini efisiensi tetangga negara-negara sahabat di sekitar Indonesia ini sudah melakukan. Malaysia, Singapura, India, mereka hanya melakukan pemilu sekali anggota parlemen. Setelah itu anggota parlemen itu menjalankan tugasnya untuk memilih kepala daerah masing-masing. Halo Sobat Lampung Pos, selamat siang dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Ya, kali ini kita akan membahas tema yang sedang hangat secara nasional, di mana Presiden Prabowo mewacanakan untuk merubah sistem pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung atau diwakili oleh anggota DPRD. Namun demikian, sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang tema berikut ini, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mensupport channel Lampung Pos Update dengan cara subscribe, membunyikan lonceng agar informasi tetap terupdate. Jangan lupa like dan memberikan komentar di bawah video berikut ini. Baik, sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang tema kita kali ini, kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Evaluasi total sistem pilkada. Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD. Presiden menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain seperti Malaysia hingga India, sistem itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Beberapa tahun terakhir, biaya pilkada langsung kerap menjadi sorotan. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan rata-rata pengeluaran untuk pilkada di tingkat kabupaten kota mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Anggaran ini meliputi logistik, pengamanan, hingga honorarium penyelenggara. Alhasil, wacana itu menuai pro dan kontra. KPU, pemerintah, hingga sejumlah partai politik pun angkat suara. Mayoritas partai politik menyatakan setuju dengan wacana Prabowo tersebut. Mereka menilai pilkada langsung memiliki ongkos yang mahal. Hanya PDIP yang menyatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam menindaklanjuti wacana itu. Pemerintah mesti melakukan diskusi yang mendalam untuk mengkaji wacana tersebut. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai pembahasan kepala daerah dipilih oleh DPRD bisa menjadi bahan penting dalam merancang revisi paket undang-undang tentang pemilu atau Omnibus Law Politik. Omnibus Law Politik akan membahas bab mengenai pilkada, pemilu, partai politik, hingga hukum acara sengketa kepemiluan. Adapun yang menjadi acuan bersama adalah ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut wacana perbaikan sistem pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD perlu dipertimbangkan. Hal itu menyangkut efisiensi anggaran, aspek sosial, juga kerawanan. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menilai wacana tersebut sebagai bentuk diskusi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak.
Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menyatakan diskusi atau diskursus seputar idealitas pilkada mengenai usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD itu sama halnya dengan diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70%. Wacana itu muncul hal yang wajar usai pilkada. Pihaknya akan menindaklanjuti apapun evaluasi yang diambil oleh pemerintah dan DPR. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan merupakan hal yang baru. Sudah banyak wacana mengenai evaluasi pilkada yang sudah mencuat. Tetapi pada akhirnya aturan atau perundang-undangan juga yang harus menjadi penekanan. Kita menyambut baik semangat Presiden Prabowo untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah pasca reformasi. Pilkada saat ini dinilai Presiden pemborosan anggaran. Mantan Ketua MK Mahfud MD pun berujar, pilkada saat ini kotor dan jorok. Semangat untuk mengevaluasi pilkada perlu kita dukung. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan total, bukan hanya faktor anggaran semata. Jangan pula evaluasi pilkada ini semata-mata lantaran hasil pilkada di Jakarta tidak sesuai dengan harapan penguasa dan mantan penguasa. Apalagi secara terburu-buru memutuskan pilkada tidak langsung itu lebih baik. Hasil pilkada Jakarta justru merupakan jawaban telak rakyat Jakarta sekaligus antitesa dari pilkada tidak langsung yang digadang-gadang bakal lebih baik itu. Pilkada tidak langsung itu memerlukan kematangan partai politik juga elit, terutama dalam membaca aspirasi konstituen mereka. Celakanya, pilkada Jakarta kemarin terang benderang mempertontonkan hal sebaliknya. Maka, wacana ini harus dilihat sebagai upaya nasional untuk menciptakan efisiensi. Negara bisa mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selain itu, perlu penguatan regulasi untuk memastikan proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD berjalan transparan dan bebas dari intervensi politik praktis. Terakhir, evaluasi total sistem pilkada yang dijalankan sejauh ini. Maka, sebagai respons atas diskursus yang sedang berkembang di masyarakat, wacana ini diharapkan dapat segera dikaji lebih mendalam oleh pemerintah dan DPR RI untuk memastikan manfaatnya bagi bangsa dan negara. Baik, Sobat Lampung Pos, kita akan diskusi tentang tema kali ini ya, evaluasi total sistem pilkada. Namun seperti biasa, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita kutip beberapa pernyataan tokoh nasional terkait tema yang akan kita bahas kali ini. Saya awali ya. Ya, oke, silakan. Oke, saya akan kutip dari pernyataan Profesor Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam, juga calon wakil presiden di Pilpres 2024 lalu. Jadi Pak Mahfud menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi pilkada itu sebagai hal yang bagus. Itu merupakan hal positif kalau kita pandang sebagai sebuah langkah evaluasi. Betul. Karena memang menurut Profesor Mahfud, penyelenggaraan pilkada saat ini itu sangat boros. Dan yang lebih penting lagi, ya sangat jorok gitu. Namun, apakah perlu dikembalikan ke pemilihan tidak langsung atau diserahkan kepada DPR atau tetap melaksanakan pemilihan langsung, itu perlu melalui kajian lebih lanjut. Kira-kira seperti itulah pernyataan dari Prof. Mahfud. Ya, tapi jangan buru-buru dulu. Itu pernyataan dari Ketua DPP PDIP. Pak Ganjar ya, Ganjar Pranowo yang juga salah satu kemarin itu kandidat ya, pasangan nomor 3 di Pilpres ya, yang menyatakan kita lihat dulu, jangan terlalu buru-buru mengambil langkah untuk melakukan pengubahan cara pemilihan di daerah. Ya, saya setuju seperti itu sebenarnya. Ya, kalau saya sih, menurut saya gini, ini quote-nya dari presiden ya. Tapi kalau saya memposisikan sebagai presiden sekarang ini, di antara Pak Mahfud sama Pak Ganjar, saya akan berkata, nah kalian berdua kan lawan saya nih waktu Pilpres. Jadi wajar aja dong bantu. Bukan tanpa alasan ini pilkada ini dikembalikan ini. Apa Bang pernyataan penting dari Presiden? Kata Presiden, ini efisiensi tetangga negara-negara sahabat di sekitar Indonesia ini sudah melakukan. Malaysia, Singapura, India, mereka hanya melakukan pemilu sekali. Gitu loh, pemilu sekali itu memilih presiden dan anggota parlemen gitu. Setelah itu anggota parlemen itu menjalankan
tugasnya untuk memilih kepala daerah masing-masing. Nah itu dikatakannya di puncak perayaan HUT Golkar ya. Apalagi ditambahnya, yaitu di sini kan sudah berkumpul nih ketum partai. Ngapa nggak sekalian aja kita pastikan gitu? Oke Bang, pertanyaannya adalah nih, apakah wacana perubahan sistem pilkada ini benar-benar nuansanya adalah evaluasi atau ada motif lain? Karena beberapa subscriber kita atau pemirsa setia podcast Bedah Tajuk Lampu Pos di konten sebelumnya itu sudah ada yang mempunyai hipotesa-hipotesa nih. Netizen itu ada yang berkomentar bahwa ini jangan-jangan karena Kimples kalah di DKI Jakarta gara-gara Anies nih, jangan-jangan pilkada Anies ini. Anies lagi ya. Gimana menurut Bang? Tapi memang netizen nggak bisa dilawan sih ya. Artinya mereka memang menyuarakan dari hati mereka ya. Karena memang pilkada Jakarta itu kan jelas, kan betul. memang Karena daerah cerminan yang ya. strategis. Betul. Ya, jadi sebagai cerminan juga untuk pilkada di beberapa daerah lainnya. Tapi apakah ini tidak mundur? Karena wacana ini sudah beberapa kali ya. Ini kan kembali ke orde baru. Betul. Ya memang sih kita boleh mengevaluasi kalau saya lihat ya. Apakah memang dilihat secara pemilihan secara langsung itu pemborosan, kemudian ketika di zaman Orde Baru berapa biayanya, dan bagaimana dengan demokrasi itu sendiri, nilai-nilai demokrasi. Kalau katanya, saya mengutip lagi nih ya, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting itu menyatakan bahwa ini ada resistensi. Kalau memang biayanya tinggi, itu kan dinikmati oleh rakyat banyak. Kalau dipilih secara DPR berarti hanya elit yang menikmati. Uangnya tetap masih banyak, biaya ada. Ini loh, dan ada hal adalah kemunduran dari demokrasi itu sendiri. Ya, tapi kan gitu juga Mbak. Artinya kan gini Mbak Cici. Dalam hal ini kalau memang benar itu ada indikasi lain dari pernyataan Pak Prabowo karena Kimples kalah di DKI kan ya, sebagai partai dukungan mayoritas kalah. Secara kronologi memang agak-agak seperti itu karena setelah pengumuman KPU DKI ya kan, bahwa dinyatakan Pramono Dul menang. Kemudian ada agenda puncak HUT Golkar betul. Ada statement seperti itu. Didahului bukan itu dengan memindahkan dengan DKI ke IKN. Akhirnya keluarlah undang-undang daerah khusus Jakarta dengan sistem pemerintahan yang berbeda kan gitu ya. Tapi ya itu lagi-lagi kita juga kalau hanya sekedar itu alasannya gitu, nanti presiden juga bisa ngomong dong. Jangan-jangan Prof Mahfud sama Pak Ganjar ini minta kaji dan ini ada motif politik juga nih karena Tapi kan begini gitu. ya, kalau alasannya adalah anggaran. Iya, efisiensi betul. Sebenarnya persoalan pilkada itu boros, itu bukan sekarang aja. Iya. Gitu loh. Iya. Pilkada tahun 2020 itu kan luar biasa ya, sampai kurang lebih 40 triliun. Betul. Atau kalau dilihat dari realisasi anggaran itu 38 triliun. Iya. Atau dari wacana proyeksi sebelumnya itu 28 atau 29 triliun. Ini angkanya naik terus nih dari 28 29, statement Ibu Sri Mulyani naik lagi jadi 38 dan Mendagri melakukan analisis kurang lebih itu bisa mencapai 40 gitu. triliun. Betul. Tapi sebenarnya anggaran yang luar biasa besar ini itu kan angka-angka ini tidak muncul tahun ini saja. Betul. Dan kalau kita telisik sebenarnya di tahun 2015 2019, 2020 atau pilkada-pilkada serentak sebelumnya, bahwa anggaran pilkada ini boros, membludak terus naik, itu sudah muncul. Dan sejatinya sebenarnya kenapa ada ide untuk mengembalikan lagi. menyerempakkan pilkada ini kan ekspektasi awal hitung-hitungan efisiensi. adalah efisiensi. Betul. Kalau tidak salah ada penghematan kurang lebih sampai 20 triliun apabila pilkada dilakukan secara serentak. Tapi loh dilalahnya yang terjadi malah pada praktek membengkak. pertama di 2015 justru yang terjadi adalah pemborosan anggaran. Dan tidak itu aja, sudah ada dokumen analisis BPK yang menyatakan bahwa pilkada itu kita itu boros.
terjadi inefisiensi, terjadi pemborosan anggaran. Pilkada ini. Bahkan ada terjadi ya semacam penyimpangan anggaran. Gitu. Nah, kenapa baru sekarang? Padahal sebenarnya berdasarkan analisis BPK, pilkada boros itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya kan. Artinya memang pemerintah maupun penyelenggara tidak melakukan evaluasi, betul. Kalau dia benar-benar melakukan evaluasi atau analisis BPK itu dilakukan, nggak bakal sebesar ini, semembludak ini anggaran pilkadanya. Kemudian yang agak unik juga, ketika anggaran membengkak, partisipasi masyarakat justru menurun. Ini kan ada korelasi juga sebenarnya harusnya ya. Seharusnya korelasinya positif. Iya dong, harusnya positif. Nah ini kok golputnya malah meningkat ya. Artinya yang tidak ada pemilihan ketimbang dari pemilu tahun sebelumnya 2019 ya. Di 2024 itu nyaris rata-rata nih ya. Ada yang sampai 50 bahkan 70. Betul. Setiap daerah 70% dari pemilih itu tidak target rata-rata itu 76%. Iya. Ternyata totalnya rata-rata di bawah 70%. Gitu. Ada yang 50, ada yang 60 itu partisipasinya gitu. Memang kalau kita lihat statement Mendagri sebelumnya almarhum Cahyokumolo. Iya. Yang terjadi itu memang belanja anggaran yang tidak efisien. Contoh nih, sebelumnya KPU itu kendaraan operasionalnya minjem dari sekarang beli ya, pemerintah daerah. Sewa, betul. Sekarang setiap komisioner beli mobil operasional. Ini gimana nggak membengkak? Ya kan? Dan mobilnya makin lama makin baru. Artinya bukan pada esensinya ya pengadaan itu. Dan betul. Kos terbesar itu justru ada kepada biaya operasional, biaya komisi, pendukung, biaya honor dan lain sebagainya. Bukan biaya sosialisasi yang itu notabene diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Bahkan ada anekdot bahwa hari ini jadi Panwas, CAM atau PPK, besok jadi selebritis dia. Artinya udah bisa ngajukan pinjaman ke bank tuh. Karena operasionalnya tinggi kan gitu loh. Itulah yang sebenarnya harus dievaluasi kalau menurut saya. Jadi jangan buru-buru mengganti sistem pemilu, tapi evaluasi dulu ini. Benar nggak sih selama di Pilkada serentak 2024 itu pelaksanaannya seperti apa hingga menyebabkan pemilih itu menurun? Nah ini harusnya semua pihak ya. Penyelenggaranya juga, kemudian tentunya saja presiden juga jangan ujuk-ujuk ngubah dulu evaluasi dulu. Kan kita belajar juga bagaimana mengevaluasi apakah ada yang salah di mana, itu yang dibenahi. Karena jangan sampai terjadi kemunduran dari demokrasi. Itu. Tapi Mbak dari pemberitaan yang ada gitu ya. Saya kira alasan presiden itu bukan sekedar efisiensi. Ada alasan lain juga gitu loh. Politis bukan? Bukan juga gitu loh. Artinya kan seperti ini. Ada beberapa misalnya partai politik yang tidak konsekuen dengan aspirasi rakyat pada saat dia menjadi anggota parlemen kan gitu ya. Pada saat pemilu tiba-tiba pada saat misalnya gini. Kalau memang partai politik mau konsisten gitu ya, mestinya memang koalisi ini jadi semua daerah juga koalisinya seperti itu kan gitu sih. Kompak ya. Jadi nggak beda-beda ya. Kalau ini beda-beda ya. Benar. Nah ini di Lampung sendiri ya pilkada itu setidaknya itu ada yang menang untuk non Kim itu ada di Lampung Tengah, ya kan? Lampung Tengah non Kim itu. Metro non. Ya kalau hanya untuk membuat semacam sistem yang lebih konsisten koalisi partai politik sebenarnya itu bisa tetap diakomodir dengan tanpa merubah sistem ya. Justru kan karena pemimpin koalisi sendiri yang membolehkan anggota koalisi untuk berbeda pilihan. Makanya ada persaingan antar Kimples misalnya di Jawa Barat, ya kan? Iya, betul. Di tempat-tempat lain. Jadi saya rasa sebenarnya bukan itu pertimbangan politiknya gitu loh. Tapi karena ya itu tadi ya. Saya agak setuju dengan pernyataan netizen ya. Jangan ini memang gara-gara ada Jakarta. faktor Anies ya kan yang menyebabkan peta
pilkada di Jakarta berubah, ya kan, sehingga ya presiden atau pemimpin koalisi, ya Prabowo sebagai ketua umum dan pembina partai Gerindra mewacanakan untuk merubah sistem pilkada, karena memang DKI itu adalah wajah Indonesia sampai saat ini, ya kan. IKN memang sudah ada, ya kan. Tetapi ya butuh waktu 5, 10 tahun, 15, 20 tahun untuk menjadikan IKN sebagai wajah dari Indonesia. Artinya wajah Indonesia itu tetap ada di DKI, Jakarta. Tapi kita jangan terlalu berpatokan gitu juga gitu loh. Soalnya Jakarta itu kemenangan koalisi minoritas atau tidak berkoalisi, malah ya berkoalisi dengan partai non parlemen ya di Jakarta itu, Pramdol itu. Itu karena memang masyarakatnya memang sudah melek. Itu tadi pengaruh Anies ya. Nggak, atau mungkin dia memang mereka udah melek politik kan gitu. Tapi di desa-desa itu dengan 2 kilo beras dan ini masih tergoyang gitu loh. Justru fenomena pilkada Jakarta itulah jadi menjadi cerminan Betul. bahwa demokrasi tidak langsung itu tidak efektif. Justru di masyarakat yang secara demokratisnya sudah matang seperti Jakarta. Betul. Karena memang kemenangan Pram Rano itu kemenangan koalisi kecil. Tidak mempresentasikan parlemen. Kemenangan Anies Sandi di pilkada sebelumnya itu juga koalisi kecil dan lagi-lagi tidak merepresentasikan situasi komposisi suara koalisi di parlemen. Mayoritas. Bahkan Betul. kemenangan Jokowi Ahok itu juga kemenangan koalisi kecil yang saat itu tidak mempresentasikan suara di parlemen. Artinya apa? Justru pilkada DKI Jakarta itu menunjukkan jawaban apakah kita harus melaksanakan pilkada langsung atau tidak langsung. Kalau kita melihat DKI Jakarta atau Jakarta, ya justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pilihan elit itu tidak sejalan dengan pilihan masyarakat. Itu diukur tidak hanya dalam pilkada kemarin loh, tetapi 2 pilkada sebelumnya juga mencerminkan hal yang sama. Jadi tidak benar-benar juga kalau semata-mata ini persoalan Anies efek gitu. Karena memang di pilkada DKI Jakarta sebelumnya juga terjadi fenomena yang demikian. Jadi evaluasi kita sangat setuju lah. Saya pribadi sangat setuju dengan adanya evaluasi. Terutama bagaimana pilkada ini bisa berjalan lebih hemat, bisa lebih efisien, tidak memboroskan anggaran sebagaimana harapan dari penyelenggaraan pilkada serempak di awal-awal konsep ini menggagas konsep ini digulirkan ya. Iya, mungkin gini ya, jangan sampai suara rakyat itu, kalau kita bilang kan suara Tuhan ya, jangan sampai suara rakyat itu dibungkam dengan adanya perubahan sistem ini, benar kan? Artinya yang benar hanya para elit lah yang mempunyai suara, sementara rakyat hanya menonton. Kita tidak mau balik lagi ke masa lalu di mana demokrasi yang harus lebih bagus. Nah, etalase dari Jakarta itu sebagai etalase ya, itu harusnya menjadi pelajaran dan menjadi evaluasi untuk pemilihan kedepannya seperti apa. Artinya Mbak Cici secara tidak langsung menyatakan demokrasi itu nilainya tidak terhingga. Betul. Ya, tidak bisa disederhanakan dalam angka-angka atau anggaran. Betul. Ya. Tapi kan begini juga, artinya kan gini, tidak melulu semua harus langsung oleh rakyat, karena memang secara negara kita kan memang menganut sistem permusyawaratan perwakilan. Nah, perwakilannya itu gitu. Artinya seperti ini, artinya kemungkinan ya, tapi belum tentu juga gini. Presiden juga punya alasan bahwa bukan hanya anggaran. Satu mungkin konflik sosial. Ya, banyaknya konflik sosial, banyak bermain politik dengan misalnya dengan jebakan-jebakan. Berapa banyak calon-calon yang akhirnya di metro gagal karena terjebak atau bukan terjebak lah,
dia terjerumus dengan apa politik praktis, dukungan ya, dukungan ASN atau segala macam, galang dukungan. Nah itu seperti itu mungkin. Jadi memang kajiannya itu nggak melulu ke, benar kata Bung Ago tadi, kajian itu nggak melulu ke bukan kita kembali ke sistem perwakilan, itu bukan itu. Tapi ada juga kita harus lihat dari kajian-kajian lainnya gitu loh. Oligarki jangan sampai menguasai. Konflik sosial dapat diredam. Seperti itu. Itu harus dicari sistem-sistemnya seperti itu kan gitu loh. Iya, artinya pilkada itu memang harus dievaluasi secara total. Betul. Tidak hanya melihat dari sisi anggaran, betul. Tapi bagaimana misalnya seperti Prof. Mahfud katakan ya, pilkada sekarang ini adalah kotor dan jorok. Pilkada yang kotor dan jorok. Betul. Artinya kan ada money politics Betul. mungkin dan lain sebagainya. Tetapi tetap tidak serta-merta dengan berbagai hal-hal negatif yang muncul selama perhelatan pilkada itu serta-merta kita lantas dengan mudah untuk harus mengembalikan lagi pilkada itu ke zaman ya bisa kita katakan orde baru. Pada prinsipnya kita setuju dengan adanya evaluasi secara total bahkan, tetapi kita harus mengevaluasinya secara bijak dan secara nyata. Betul. Apa sih sebenarnya persoalan-persoalan real yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada? Dari evaluasi menyeluruh itulah baru kita bisa menyimpulkan sistem pilkada yang seperti apa yang bisa kita terapkan untuk bisa meminimalisir hal-hal negatif yang muncul sebagai dampak dari pilkada langsung ini. Pilkada langsung, ataupun nanti kalau memang sistemnya berubah menjadi pilkada tidak langsung, betul. Kira-kira tidak serta-merta harus pulang kan ke tapi memang tapi namanya pendapat semua harus kita hargai kan gitu ya. Namanya demokrasi gitu loh. Betul, itu tapi demokrasi. Ya itulah artinya memang pembenahan itu sebenarnya tidak hanya pada pilkada. Kalau memang ini semua unsur-unsur politik juga harus berbenah, termasuk partai politik. Sekarang sudahkah partai politik itu benar-benar menjalankan demokrasi di dalam tubuhnya? Itu kan juga jadi pertanyaan juga seperti itu gitu loh. Jangan sampai sikap otoriter di partai politik itu kemudian ditularkan ke sistem pilkada ini gitu loh. Dan yang penting sih menurut saya, evaluasi ini juga harus melibatkan konstituen. Artinya melibatkan rakyat. Betul. Nah ini, apakah memang rakyat juga mau yang ini atau mau yang itu? Mau yang langsung atau mau yang tidak langsung? Ya, kita bisa belajar dari zaman Presiden SBY. Kita ingat bahwa undang-undang pilkada tidak langsung itu sebenarnya sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah tahun 2014. Ingat nggak? Namun dalam waktu kurang lebih sebulan atau 2 bulan, ya Presiden SBY waktu itu mengeluarkan Perpres atau Perpres untuk mengembalikan pilkada tidak langsung menjadi pilkada langsung. Sehingga terjadilah pilkada 2015 yang tetap dengan sistem pilkada langsung. Betul. Artinya kebijakan ini harus benar-benar matang diputuskan. Jangan pula karena misalnya ya kan setelah ditetapkan kemudian ada protes keras dari publik, kemudian itu dianulir lagi dalam bentuk Perpres atau uji Perpu, di MK atau Perpu dan lain sebagainya. Oke, Sobat Lampung Pos, diskusi kita sangat menarik. Sekali lagi saya mengajak teman-teman semua untuk tidak lupa mendukung terus channel ini dengan subscribe, dengan cara membunyikan lonceng agar informasi terkini tetap terupdate. Memberikan like dan komentar, dan juga jangan lupa kita punya platform lain di Lampung Post Group seperti e-paper, koran Lampung Post, kemudian online lampos.co, dan juga ada medsos yang lain. Oke. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan diskusi podcast Lampung Post ini bermanfaat bagi kita semua.